Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan di mana saja, kapan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kebahagiaan, kemakmuran dan kesehatan sebagaimana yang kita alami pada saat yang berbahagia ini, terutama pada bulan-bulan yang bagus, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai pembawa berita gembira, Rasulullah sebagai pewaris Nabi. Ajaran sabda Rasulullah kita amalkan sampai kapanpun, dimanapun kita wajib mengamalkan ajaran atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat pemirsa podcast yang kami cintai, saya hari ini sebagai dosen Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri, pengajar komunikasi antar budaya, mencoba melihat zakat ini di era digital. Dengan kata lain, zakat fitrah yang kita akan berikan di akhir Ramadan atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ibu bapa yang kami hormati, pemirsa podcast Pasca Sarjana UIN Ar-Raniri yang kami cintai, kita ketahui bahwa zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki atau perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin au sa'an min syair ala kulli hurrin au abadin zakarin au unsa minal muslimin. Jamaah pemirsa podcast yang kami cintai, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, 1 sak kurma atau 1 sak gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Kita ketahui substansi dari hadis ini, saya adalah bukan mufassir, saya adalah bukan ahli hadis, saya adalah ahli bukan ahli, artinya saya memahami sedikit tentang bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita mendakwahkan, bagaimana kita memberitahukan atau bagaimana kita mengkomunikasikan makna yang terkandung dalam hadis ini. Kita mengetahui bahwa diwajibkan kepada kita kaum muslimin adalah untuk membayar zakat. Zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib bagi setiap kaum muslimin kita harus tunaikan. Nah, di akhir Ramadan kita sering melihat ada hal yang perlu kita sosialisasikan kembali bahwa zakat fitrah ini bagaimana kita akan komunikasikan dan bagaimana kita akan tunaikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melihat zakat fitrah ini bagaimana kita harus memberikan, apakah melalui zakat fitrah ini melalui uang atau melalui makanan pokok. Nah, kalau kita melihat yang terpenting dari ini adalah bagaimana kita melihat substansi mencukupkan bagi
fakir miskin pada menjelang hari raya itu tidak meminta-minta. Itu adalah salah satu substansi bagaimana dan kenapa zakat fitrah ini wajib ditunaikan, agar kaum muslimin ini itu mencukupkan, dia tidak meminta-minta, supaya kita bisa memberikan kepada mereka. Dan bagaimana? Karena ketentuan, kebiasaan, tempo dulu makanan pokok adalah kurma dan syair, bukan boh jamekling. Nah, ini yang penting perbedaan kita. Akan tetapi ada hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'an min ta'im, sa'an min ta'am, au sa'an min tamrin, au sa'an min syair, au sa'an min zabbit, au sa'an min uqit." Yang artinya satu sak makanan, atau satu sak kurma, atau satu sak gandum, atau satu sak anggur, atau satu sak food. Ya, ini yang kita melihat. Nah, ini kan sudah sangat rinci lagi. Jadi, yang penting tadi bahwa mencukupkan kepada kaum fakir miskin agar tidak meminta-minta. Dan makanan yang waktu itu hanya adalah makanan pokok yang ada di Arab. Nah, ibu bapak yang kami cintai, hadirin pemirsa podcast yang kami cintai, kalau kita melihat apakah hari ini kita harus melakukan, kalau kita melihat makanan, satu sak makanan yang dimaksudkan, apakah makanan yang dimakan di Arab, atau makanan yang dimakan di Amerika, atau makanan yang dimakan di Aceh, atau makanan yang makan di India. Seandainya boh jamekling kita menjadi makanan pokok, maka kita akan menjadi makanan pokok. Nah, jadi substansi di sini adalah makanan yang kita makan. Nah, kemudian ada karena makanan ini, saat ini kita hidup, bagaimana saat hidup saat ini adalah di era digital. Jadi di era digital adalah sangat memudahkan bagi kita bagaimana menyerahkan zakat atau menunaikan zakat fitrah ini melalui harga. Ini mungkin yang berbeda antara kita semua. Nah, kalau kita melihat ini yang namanya makanan, bisa nggak dihargakan? Jadi kalau kita melihat ini, ada beberapa pemahaman yang kita lihat. Kalau saya tidak melihat pemahaman orang lain, yang saya pahami adalah makanan pokok dan kemudahan. Kalau sabda Rasulullah SAW bahwa kalau Allah telah memudahkan, ini riwayat dari jumhur ulama juga atau dari Ali. Kalau Allah sudah memudahkan, kenapa kita tidak memudahkan? Karena makanan pokok. Bagaimana kita saat ini hidup di dunia era digital ini? Makanan pokok ini dihargakan. Nah, semasa Rasulullah ada yang membayar dengan dirham. Ya, beberapa dirham. Artinya ini boleh dengan makanan pokok, boleh dengan harga. Nah, bagaimana kita menentukan harga ini? Kalau satu sak ini, kalau kita melihat ini bahwa 2.750 gram sampai 300 atau sampai 3.000 gram. Nah, kalau kita melihat ini, apakah ini bolehkan atau tidak? Ini hal sangat penting karena kita hidup ini di era digital. Substansinya adalah agar orang fakir miskin tidak meminta-minta. Substansinya adalah makanan. Kalau saat ini ada kemudahan, kita ada untuk melakukan dengan harga, apakah itu dibolehkan? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Kalau kita melihat kanun Aceh tentang Baitul Mal adalah boleh dengan harga, boleh dengan makanan pokok, tercantum dalam pasal 98 dicantumkan itu. Kenapa? Karena kita ulil amri minkum. Jadi kita patuh kepada penguasa, pimpinan sudah menentukan bahwa boleh dengan uang, boleh dengan
dengan harga. Nah, kalau saat ini makanan pokok di Aceh beras 2,72 gram atau 2 kilo 7 gram atau 3 kilo, itu diharapkan kalau premium itu sekitar 50.000. 50.000 satu orang kali 10 orang sama dengan 500.000. Itu contoh. Akan tetapi sangat memudahkan kalau kita melihat dari sini. Kalau kita memudahkan, kita kenapa kita tidak ambil yang memudahkan dan dibolehkan. Nah, oleh karena itu saya melihat fenomena dalam masyarakat di mana-mana. Saya 5 tahun yang lalu pergi ke Dubai, melihat, saya tanya bagaimana menunaikan zakat di sana. Ada dengan uang, ada dengan kiris, ada dengan ATM, ada dengan kurma, terserah, karena lebih memudahkan bagi orang kaya, bagi orang negara industri, bagi pegawai negeri. Alangkah sangat mudahnya dengan menunaikan zakat fitrah melalui harga. Nah, apalagi kanun Baitul Mal ini telah menentukan dibolehkan 2. Fenomena menunjukkan dalam masyarakat kalau kita lihat. Di waktu kecil kita dulu, ada orang berdagang, beli atau menunaikan zakat fitrah dengan uang. Tidak ada masalah. Akan tetapi, kalau kita melihat saat ini, jika kita hidup di Banda Aceh, jika hidup di Jakarta, jika kita hidup di kota-kota orang yang tidak bertani, apakah dia harus membeli beras untuk menunaikan zakat fitrah? Karena sedangkan ini kanun ini membolehkan, ada ulama juga membolehkan, maka mana which one the best for us? Jadi artinya jika kita memberikan zakat fitrah dengan uang, yang pertama sangat mudah, yang kedua amilnya adalah sedikit. Kalau dengan uang ada 1.000 orang atau 2.000 orang penduduk satu desa, maka amilnya hanya 3 orang. Tapi kalau sebagai pegawai negeri, beli beras, kemudian bawa ke menasah, dicampur beras itu, amilnya 20 orang, kemudian dibagikan itu, akhirnya amil lebih banyak. Ini tidak efektif karena juga ada yang membolehkan dari ini. Nah, kalau 3 kilo ini kita bulatkan, maka ini sangat memudahkan. Karena bagaimana kalau sangat memudahkan, kita memilih which one the best for us, mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, zakat fitrah ini sejak dulu masa Rasulullah ada yang telah membayar dengan beberapa dirham, dan substansinya adalah mencukupkan kepada fakir miskin pada menjelang Idul Fitri. Kemudian juga kalau ada yang memudahkan, ambillah yang memudahkan. Itu salah satu hadis. Kemudian juga bagaimana kita lakukan saat ini di era digital ini. Kalau sangat memudahkan ini, menurut pendapat saya, yang memudahkan ini lebih afdal, lebih bermanfaat. Dengan kata lain, apabila memberikan atau menunaikan zakat fitrah dengan uang lebih memudahkan, lebih bermanfaat, maka hendaknya seseorang itu memberi zakat fitrah dengan uang. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak beras nanti harus dijual kembali, orang yang menunaikan juga harus kembali. Kemudian dasar hukumnya sudah jelas dan kanunnya, peraturan regulasi lokal kita akan melaksanakan syariat Islam, maka marilah kita mengikuti kedua-duanya. Boleh, tidak ada memveto bahwa ini yang terbaik, ini yang terbagus. Oleh karena itu, yang pertama substansinya adalah memudahkan, mengenyangkan atau mencukupkan ke fakir miskin. Yang kedua memudahkan. Yang ketiga nilai manfaat fitrah itu menunaikan dengan makanan pokok atau dengan beras atau dengan uang. Jadi marilah kita bersifat rasional, menganalisis hadis, menganalisis fenomena masa Rasulullah, fenomena masa Khalifahur Rasyidin, fenomena pada kerajaan Islam, dan fenomena zakat fitrah di era digital. Apabila kita memberi
zakat fitrah di era digital, carilah yang sangat memudahkan Pak Muzaki, yang memudahkan amil, yang memudahkan mustahik. Oleh karena itu, jika sama-sama memudahkan, zakat fitrah itu mencukupkan, bermanfaat, memudahkan, sehingga makmurlah amil, makmurlah muzaki, makmurlah mustahik, selamat menunaikan zakat fitrah menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membolehkan dua pendapat, yaitu dengan harga, dengan makanan pokok berdasarkan Kanun Aceh tahun 2021 pasal 98. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.